Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kapal selam bisa menyelam dan muncul kembali ke permukaan air? Rahasianya ada pada tangki pemberat atau ballast tank. Saat kapal selam ingin menyelam, katup di bagian atas dan bawah tangki akan terbuka, membiarkan air laut masuk dan udara keluar. Ini membuat kapal selam menjadi lebih berat dari air di sekitarnya, sehingga ia mulai tenggelam. Untuk muncul kembali ke permukaan, prosesnya dibalik. Udara bertekanan tinggi dari dalam kapal dipompa masuk ke dalam tangki pemberat, mendorong air keluar. Ini membuat kapal selam menjadi lebih ringan, dan ia pun naik kembali ke permukaan. Sangat cerdas, bukan? Kapal selam juga punya banyak keunggulan. Pertama, ia punya kemampuan siluman yang luar biasa. Sulit dideteksi musuh. Kedua, ia bisa meluncurkan serangan mendadak dari bawah air. Ketiga, kapal selam adalah platform pengawasan yang sangat efektif. Keempat, ia mampu beroperasi dalam waktu lama tanpa perlu kembali ke pangkalan. Dan kelima, ia bisa menjelajahi kedalaman laut yang tidak bisa dijangkau manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk video menarik lainnya. Pernahkah kamu melihat titik cahaya terang bergerak cepat melintasi langit malam? Itu bisa jadi Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISIS. Jadi, apa itu ISIS? Bayangkan sebuah laboratorium raksasa yang mengorbit bumi dengan kecepatan 28.000 km per jam. Ini adalah rumah bagi para astronot dari berbagai negara yang bekerja sama. Lalu, apa saja sih tugas mereka di sana? Pertama, melakukan penelitian ilmiah di lingkungan gravitasi mikro. Mereka mempelajari banyak hal, mulai dari tubuh manusia hingga fisika yang tidak mungkin dilakukan di bumi. Kedua, menguji teknologi baru untuk misi luar angkasa di masa depan, seperti perjalanan ke Mars ketiga, mengamati bumi. Dari ISIS, kita bisa memantau cuaca, bencana alam, dan perubahan lingkungan. Keempat, melakukan eksperimen biologi, seperti menumbuhkan tanaman di luar angkasa. Dan kelima, menjadi simbol kerjasama internasional yang damai di bidang sains dan teknologi. Keren kan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Pernah melihat kota terapung di lautan? Itulah kapal induk, sebuah pangkalan udara bergerak raksasa yang menjadi pusat kekuatan angkatan laut. Mari kita selami 5 keunggulannya. Pertama, proyeksi kekuatan global. Kapal induk bisa berlayar kemana saja di dunia, membawa kekuatan udara tanpa memerlukan pangkalan di darat. Kedua, dominasi udara. Dengan puluhan jet tempur, helikopter, dan pesawat pengintai, kapal induk mampu menguasai langit di area operasinya. Ketiga, fleksibilitas misi. Dari serangan tempur, patroli maritim, hingga bantuan kemanusiaan saat bencana, kapal induk dapat beradaptasi untuk berbagai tugas. Keempat, efek gentar yang kuat. Kehadiran satu kapal induk di suatu perairan sudah cukup untuk menjadi peringatan strategis dan mencegah konflik. Kelima, kemandirian total ditenagai reaktor nuklir. Kapal induk bisa beroperasi selama bertahan-tahan tanpa perlu mengisi bahan bakar. Lengkap dengan fasilitas untuk ribuan awaknya. Itulah kapal induk, simbol kekuatan, teknologi, dan jangkauan strategis di lautan luas. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kita bisa menelepon orang di benua lain atau menggunakan GPS di ponsel? Jawabannya ada di luar angkasa. Satelit buatan manusia. Satelit adalah benda yang dibuat dan diluncurkan oleh manusia untuk mengorbit bumi atau benda langit lainnya, layaknya bulan buatan. Apa saja manfaatnya? Pertama, komunikasi global. Satelit bertindak sebagai pemancar raksasa di langit, memungkinkan kita menikmati siaran televisi, internet, dan panggilan telepon lintas negara dengan mudah. Kedua, navigasi. Sistem seperti GPS bergantung pada jaringan satelit untuk memberikan lokasi akurat dimanapun Anda berada, membantu kita saat berkendara atau bepergian. Ketiga, perakiraan cuaca. Satelit terus-menerus memantau atmosfer bumi, memberikan data penting untuk memprediksi cuaca, melacak badai, dan memberi peringatan dini bencana alam. Keempat, observasi bumi. Satelit mengawasi planet kita, membantu para ilmuwan memantau perubahan iklim, melacak deforestasi, dan mengelola sumber daya alam. Kelima,
penelitian antariksa. Teleskop luar angkasa seperti Hubble adalah satelit yang memungkinkan kita melihat ke galaksi jauh, mengungkap misteri alam semesta. Dari komunikasi hingga sains, satelit buatan manusia telah merevolusi cara kita hidup dan memahami dunia di sekitar kita. Pernahkah Anda melihat sungai lurus buatan manusia yang membelah kota atau pedesaan? Itulah yang disebut kanal air. Sederhananya, kanal adalah jalur air buatan yang digali di darat untuk berbagai tujuan penting. Lalu, apa saja manfaatnya? Pertama, irigasi pertanian. Kanal mengalirkan air dari sungai atau danau ke lahan pertanian yang kering, memastikan tanaman bisa tumbuh subur sepanjang tahun dan meningkatkan hasil panen. Kedua, transportasi barang. Sejak dulu, kanal menjadi jalan tol air yang efisien dan murah untuk mengangkut barang-barang berat dalam jumlah besar, seperti hasil tambang atau kontainer menggunakan kapal tongkang. Ketiga, pengendalian banjir. Saat sungai meluap, kanal dapat berfungsi sebagai saluran darurat yang mengalihkan kelebihan air ke tempat lain, seperti danau atau laut, sehingga melindungi pemukiman dari genangan. Keempat, penyediaan air baku. Kanal juga berperan penting dalam menyalurkan air bersih dari sumbernya untuk kebutuhan rumah, tangga, dan industri di perkotaan, memastikan pasokan air kita tetap lancar. Kelima, rekreasi dan pariwisata. Banyak kanal indah di dunia, seperti di Venesia atau Amsterdam, yang menjadi daya tarik wisata untuk berperahu, memancing, atau sekadar berjalan-jalan santai di tepiannya. Dari sawah hingga kota besar, kanal air adalah karya rekayasa luar biasa yang mendukung peradaban manusia dalam banyak cara. Bencana longsor dan banjir seringkali terjadi karena kurangnya penahan tanah. Tapi, alam punya solusinya. Pohon dengan akar yang kuat adalah pahlawan sejati. Mari kita kenali 5 di antaranya. Pertama, vetiver atau akar wangi. Meski terlihat seperti rumput, akarnya yang lurus dan menghujam ke dalam tanah hingga 3 meter, berfungsi seperti paku bumi raksasa. Karakteristik ini membuatnya sangat efektif mengikat tanah dan mencegah erosi di lereng. Kedua, bambu. Rerumpunnya yang rapat dan sistem perakarannya yang menyebar seperti jaring, mampu menahan tanah dan menyerap banyak air hujan. Karakteristik pertumbuhannya yang cepat menjadikannya solusi hebat untuk penghijauan lahan kritis. Ketiga, pohon trembesi. Karakteristik utamanya adalah kanopi yang sangat lebar, yang berfungsi memecah butiran hujan sehingga tidak langsung menghantam tanah. Akarnya yang luas juga kuat mencengkeram tanah. Keempat, sengon. Dikenal karena pertumbuhannya yang sangat cepat, pohon ini memiliki akar tunggang yang dalam. Karakteristik ini membuatnya mampu menyerap air dalam jumlah tinggi, mengurangi aliran air permukaan penyebab banjir. Kelima, khusus untuk area pesisir, ada pohon bakau. Karakteristik akarnya yang rumit dan rapat mampu menjadi benteng alami pemecah ombak, mencegah abrasi, dan mengurangi dampak banjir rob. Menanam pohon-pohon ini adalah investasi untuk masa depan dan keselamatan kita dari bencana. Hai teman-teman, pintar! Siap menangkap kekuatan super dari matahari. Lihat papan-papan keren di atap rumah itu. Namanya panel surya. Panel ini seperti penyerap sihir yang meminum cahaya matahari. Saat cahaya matahari kena panel mengubahnya jadi listrik. Listrik ini lalu mengalir ke rumah kita untuk menyalakan semua alat elektronik. Dan tenaga matahari ini punya 5 kekuatan super. 1. Super bersih. Tidak ada asap sama sekali. Jadi langit kita tetap biru dan udara segar. 2. Tak terbatas. Matahari akan terus bersinar setiap hari. Jadi energinya tidak akan pernah habis. 3. Super hening. Panel surya bekerja tanpa suara, tidak berisik sama sekali. 4. Hemat uang. Setelah dipasang, energi dari matahari itu gratis. Jadi tagihan listrik lebih murah. 5. Bisa di mana saja. Bisa dipasang di atap rumah, di gurun, bahkan untuk menyalakan lampu di taman. Jadi, tenaga matahari itu hebat, bersih, dan canggih. Sampai jumpa di petualangan ilmu pengetahuan berikutnya. Hai teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya, apa itu robot? Robot adalah mesin pintar yang dibuat oleh manusia untuk membantu pekerjaan kita. Mereka tidak punya perasaan, tapi mereka sangat hebat dalam mengikuti perintah. Robot bekerja dengan program
yaitu serangkaian instruksi yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, kapan harus bergerak, dan tugas apa yang harus diselesaikan. Di rumah, ada robot yang membantu membersihkan lantai. Di pabrik, ada lengan robot raksasa yang membantu merakit mobil. Bahkan di rumah sakit, robot membantu dokter melakukan operasi yang rumit. Keren kan? Robot membuat hidup kita lebih mudah dan seru.